membangun sinergitas, Dinsos PMD P3A Kabupaten Tasikmalaya gelar pembinaan LPM tahun anggaran 2020. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PMD P3A Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembinaan bagi lembaga pemberdayaan masyarakat LPM bertempat di Gedung Pramuka, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Acara tersebut mengusung tema LPM Siap Bermitra untuk Membangun Desa, diikuti oleh 390 peserta, terdiri dari para ketua LPM, TPK Abdesi yang terbagi menjadi 3 kelompok, diselenggarakan sejak tanggal 22, 23, dan 28 Desember 2020. Agi Sutisna SPD, Kepala Seksi Bidang PMD Dinsos PMD P3A Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program dinas sosial khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus LPM di tingkat desa dan yang kami undang adalah para ketuanya. Yang kedua yang menjadi pesertanya itu adalah kepala desa, mengingat pandemi dan keterbatasan anggaran, maka kami mengundang DPK Abdesi sebagai representatif dari kepala desa. Tujuan dua unsur yang menjadi peserta itu adalah mengingat tupoksi yang ada di LPM sebagai mitranya pemerintah desa, dengan harapan setelah ada pembinaan ini terjadi sinergisasi sehingga mampu berkolaboratif antara pemerintah desa dengan LPM bersama-sama membangun masyarakat di desanya masing-masing. Lebih lanjut dikatakan, setidaknya para pengurus LPM sadar bahwa beginilah tugas dan fungsi LPM, kemudian merubah mindset dan memotivasi supaya kedepannya berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Randa Doris SMSI, Kepala Bidang Kelembagaan dan PMD Dinsos PMD P3A Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, latar belakang dari pembinaan ini, pihaknya mengevaluasi bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, pembinaan LPM belum pernah ada. Menurutnya, pembinaan bagi LPM sangat penting mengingat LPM selaku perencana pelaksana pembangunan di desa. Untuk itu perlu dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan apa peran dan fungsi mereka selaku LPM. Doris menjelaskan, pembinaan ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa mengurus rumah tangganya sendiri dengan besarnya dana yang diberikan kepada desa. Dana-dana yang diberikan kepada desa ini harus benar-benar diperuntukkan untuk apa? Berarti penting harus adanya perencanaan yang matang. Perencanaan yang memakai skala prioritas. Perencanaan inilah yaitu yang bottom of planning yang akan diakomodir oleh LPM sebagai perencana untuk direalisasikan di tahun depan. Nah, terus kedua, dengan terbitnya Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Di dalam lembaga kemasyarakatan desa itu yang terdiri dari RT, RW, kader posyandu, tim penggerak PKK, Karang Taruna, termasuk LPM. Ini merupakan lembaga kemasyarakatan. Nah, adapun pembentukan dan penetapan LKD itu dibentuk berdasarkan pemilihan di tingkat desa oleh masyarakat di dalam musyawarah desa. Berarti penetapan LKD termasuk LPM di dalam LKD itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terus berkeinginan untuk melayani masyarakat dan ada misi untuk memajukan desa dan memajukan masyarakat desa. Terus selanjutnya bahwa LKD yang termasuk LPM di dalamnya harus berkedudukan di desa setempat. Jadi dia itu LPM itu merupakan embrio atau prakarsa masyarakat desa itu sendiri.
Adapun maksud dan tujuan pembinaan LPM ini adalah untuk menambah wawasan ilmu serta pengetahuan, menyamakan persepsi di antara semua LPM se-Kabupaten Tasikmalaya, supaya bisa meningkatkan peran dan fungsinya sebagai perencana pelaksanaan pembangunan di desanya. Sementara itu, salah satu peserta acara pembinaan LPM, Dahyan, selaku Kepala Desa dan Ketua DPK Abdesi Cikalong mengaku bangga dan bersyukur dengan digelarnya acara pembinaan bagi LPM ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu kebahagiaan untuk kepala desa karena pembinaan LPM yang sudah lama tidak ada, kini bisa diadakan lagi oleh Dinsos PMD P3A Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana LPM itu salah satu mediasi atau salah satu dapur konsep untuk membangun desa, Pak. Karena tanpa LPM mungkin desa juga butuh kontribusi, karena kalau pimpinan desa kan bisa berubah-ubah. Tapi kan yang tahu tentang potensi desa itu adanya di LPM. Sehingga dengan adanya pembinaan ini saya yakin desa akan harmonis. Karena salah satu kata tadi dari Kepala Dukabid, jadi antar kepala desa, BPD, dan LPM itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dahyan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengadakan kegiatan ini sebagai salah satu motivasi buat kami. Mudah-mudahan kedepannya kesejahteraan LPM juga ada peningkatan lagi. Pungkas Dahyan. Setia Herlambang, Tatang RA melaporkan.